Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia ND menghadirkan Warta Berita. Dari kawasan Jalan Durian nomor 1 ND, kembali Anda dengarkan Warta Berita untuk edisi hari ini Jumat 13 Desember 2024 dengan Sari Berita. Memastikan stok kebutuhan Hari Raya aman, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Manggarai Barat melakukan sidak ke sejumlah pasar di Kota Labuan Bajo. Wakil Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, Wamenbud RI Giring Ganesha mengunjungi SDI Merdeka di Kecamatan Lebatukan, Kabupaten Lembata. Bersama saya Christian Sendah, kita ikuti berita selengkapnya. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Manggarai Barat melakukan sidak ke pasar-pasar di dalam kota Labuan Bajo guna memastikan harga dan stok kebutuhan di pasar aman jelang Natal dan Tahun Baru. Dari RRI SP Labuan Bajo, Epi Wahab melaporkan. Menjelang perayaan Hari Raya Natal 2024 dan Tahun Baru 2025, pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan atau Disperindak melakukan inspeksi mendadak atau sidak langsung ke pasar-pasar yang ada di dalam kota Labuan Bajo. Hal ini disampaikan langsung Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Manggarai Barat, Gabriel Bagung, saat melakukan inspeksi ke Pasar Batu Cermin Labuan Bajo. Memantau persiapan Natal Tahun Baru ini. Hari ini kami berada di Pasar Batu Cermin, mau melihat situasi secara langsung persiapan Natal Tahun Baru. Sidak dilakukan juga untuk memastikan stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok menjelang Natal 25 Desember 2024 dan juga Tahun Baru pada 1 Januari 2025 mendatang. Gabriel juga menyampaikan dari hasil sidak di Pasar Batu Cermin, terpantau beberapa bahan makanan dan juga barang-barang dalam kondisi harga yang stabil, namun untuk cabai dan bawang sedikit mengalami kenaikan. Dan rata-rata pada hari ini barang-barang ini masih stabil. Kita sudah dapat informasi daripada pelaku-pelaku usaha, pedagang-pedagang yang ada di Batu Cermin, sedikitnya ya hanya berapa varietas ya, lombok, bawang sedikit agak naik, gitu. Sedangkan yang lain masih stabil, buah-buahan ini masih stabil. Untuk stok, ya itu tadi kami sudah pantau mulai dari beras, ya, buah-buahan, daging masih stabil. Lebih lanjut, dia juga mengingatkan kepada para pedagang khususnya di pasar yang ada di Manggarai Barat untuk tidak memanfaatkan momentum Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 ini dengan menaikkan harga bahan pokok. Pihaknya juga akan rutin melakukan pengecekan di setiap pasar dan akan menindak tegas pedagang yang kedapatan menjual barangnya dengan harga tinggi. Dari Labuan Bajo, Epi Wahab melaporkan. Jelang Natal 2024 dan Tahun Baru 2025, permintaan telur ayam di kota ND mengalami lonjakan yang cukup signifikan. Laporan Rovinus Wula. Sejak awal Desember 2024, permintaan telur ayam di tingkat pengecer dalam kota ND meningkat tajam dari 20 sampai 25 rak per hari menjadi 30 sampai 35 rak per hari. Peningkatan ini seiring dengan persiapan masyarakat untuk merayakan momen Hari Raya Natal dan Tahun Baru yang biasanya kebutuhan akan telur ayam dalam berbagai aneka kue dan hidangan. Fitri, salah satu agen telur ayam dalam kota ND, mengatakan bahwa meski permintaan terus meningkat, harga telur ayam saat ini masih stabil. Ia menjelaskan harga untuk satu rak telur ukuran sedang Rp55.000, sedangkan ukuran jumbo seharga Rp60.000 per rak. Sediaan dan permintaan cukup lumayan ya, lumayan apa sih namanya, mencukupi. Soalnya kapal juga lancar. Kapalnya seminggu ada yang masuk 2 kali, Dharma dan ini Mila Utama masuk 2 kali. Kalau untuk ini kapal sampai tanggal 21 Desember masih masuk. Jadi stok masih aman. Ada potensi kenaikan harga? Kemungkinan ada karena permintaan semakin meningkat. Kira-kira nilai di berapa? Ya kalau ikut seperti tahun lalu di standarnya 65.000 lah per rak.
Iya. Yang telur apa istilahnya jumbo? Iya, jumbo. 65.000 per rak. Paling yang normalnya 60.000. Seharga itu saja. Dari 2 tahun lalu sampai tahun ini masih di harga segitu. Fitri mengingatkan bahwa dengan terus meningkatnya permintaan, ada kemungkinan harga telur ayam akan naik bisa mencapai 65.000 per rak untuk ukuran jumbo. Meskipun ada potensi kenaikan harga, Fitri meyakinkan bahwa stok telur ayam untuk memenuhi kebutuhan masyarakat hingga Natal dan Tahun Baru 2025 masih mencukupi. Karena masih ada 2 kapal pengirim yang akan masuk jadi pasokan telur untuk masyarakat Kota Ende hingga Hari Raya aman. Berbeda dengan 3 tahun sebelumnya, kalau untuk tahun ini distribusi lancar dan tidak ada kendala. Telur ayam yang dijual merupakan telur impor dari Surabaya. Fitri juga menambahkan bahwa mereka tidak menjual telur ayam lokal karena ukuran lebih kecil dan permintaan pasar yang lebih cenderung memilih telur ayam jumbo. RRI Ende Rovinus pula melaporkan. Sementara itu, harga telur ayam dan minyak goreng alami kenaikan jelang Hari Raya Natal 2024 dan Tahun Baru 2025. Laporan Nikolaus Makumeli. Harga beras stabil, minyak kalau kemarin 3 minggu yang lalu sudah naik. Yang naik sekarang paling telur ayam. Masuki pekan kedua di bulan Desember, harga telur ayam dan minyak goreng di pasar Bongawani Ende kembali alami kenaikan jelang perayaan Hari Raya Natal dan Tahun Baru 2025. Meskipun mengalami kenaikan harga yang tidak signifikan, namun dampaknya mulai terasa saat ini. Arianto, salah satu pemilik toko sembako di pasar Bongawani Ende, kepada RRI Rabu 11 Desember 2024 menuturkan bahwa harga beberapa barang kebutuhan pokok hingga saat ini masih relatif stabil. Namun, ada beberapa barang kebutuhan yang mengalami kenaikan harga seperti telur ayam dan minyak goreng. Harga beras stabil, minyak kalau kemarin 3 minggu yang lalu sudah naik, tapi tidak seberapa naiknya. Yang naik sekarang paling telur ayam dari 280 naik 300. Jadi dari biasanya satu rak 55 sekarang 57 naik 2000. Beras dengan adanya Bulog ya stabil 11.300, 13.000. Paling murah 12,5. Ditambahkan Arianto, selain kedua barang kebutuhan pokok tersebut, bawang putih juga mengalami kenaikan harga saat ini. Bawang putih naik itu. Biasanya 35, sekarang 42. Adapun harga telur ayam per ikat sebelumnya Rp280.000, saat ini mencapai Rp300.000 per ikatnya. Berdasarkan pantauan RRI, harga telur ayam per rak di beberapa tempat penjualan berkisar dari harga Rp57.000 hingga Rp60.000 per raknya. RRI Ende, Nikolaus Makumeli melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND. Siaran ini juga bisa Anda dengarkan melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital. Kita beralih ke berita lainnya. Wakil Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Wamenbud RI Giring Ganesa mengunjungi SDI Merdeka di Kecamatan Lebatukan, Kabupaten Lembata. Laporan Lady Badin. Saya mau memberikan apresiasi setinggi-tingginya buat sekolah SD Impres Merdeka. Terima kasih buat sambutannya Pak Kepala Sekolah, terima kasih. Dalam kunjungannya pada Rabu 11 Desember 2024 lalu, Wakil Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Giring Ganesa melihat dan mengapresiasi implementasi program makan siang gratis, sehat dan bergizi di Kabupaten Lembata. Kunjungan ini juga dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional. Dalam sambutannya, Wamen Giring mengungkapkan bahwa program makan siang gratis, sehat, bergizi yang tengah diuji coba di SDI Merdeka di Kecamatan Lebatukan, Kabupaten Lembata adalah salah satu dari 2 program strategis yang dijalankan oleh pemerintah, yaitu ketahanan pangan dan peningkatan gizi anak-anak. Program ini, makan siang gratis sehat bergizi, adalah 2 program yang luar biasa. Satu adalah program nasional strategiknya dari Bapak Presiden Prabowo. Dan yang kedua memang menu pangan lokal itu juga adalah program dari Kementerian Kebudayaan. Dan hari ini ada 2 program Pak Prabowo yang memang sedang kita jalankan. Nomor 1 adalah makan siang gratis bergizi. Nomor 2 adalah ketahanan pangan. Apapun yang terjadi terhadap bangsa dan negara ini, jika pangannya kita bisa swasembada, rakyat pasti akan
bahagia dan sejahtera. Ia juga mengingatkan bahwa masa depan Indonesia ada di tangan generasi muda yang kelak akan memimpin bangsa ini. Giring berharap program ini akan memberikan manfaat jangka panjang, tidak hanya untuk anak-anak tetapi juga untuk masyarakat secara keseluruhan. Pihaknya berharap seluruh masyarakat dan pemerintah daerah untuk turut menyukseskan program tersebut dengan terus mengembangkan pangan lokal untuk ketahanan pangan daerah sekaligus melestarikan pangan asli daerah. Jadi ini adalah sebuah misi besar kita, bukan misi pemerintah saja, bukan misinya Kementerian Kebudayaan, bukan misinya Badan Gizi Nasional saja, tapi ini adalah misi besar kita sebagai bangsa Indonesia. Swasembada pangan dan juga makan siang bergizi untuk anak-anak kita adalah sebuah rencana yang strategis untuk bangsa kita bisa sejahtera di 2045 ke atas. Karena anak-anak kita ini masa depan, Pak. Sudah, kita nggak usah mikirin diri kita lagi, Pak. Udah, kita harus mikirin mereka, Pak. Gizi mereka nih, anak-anak kita harus terpenuhi. Bagaimana anak-anak kita gizinya terjamin, sehat, tumbuh badannya luar biasa, otaknya membesar, dan nanti akan bisa membawa bangsa kita ini menjadi bangsa yang besar. Program makan siang bergizi ini diharapkan dapat menjadi langkah konkret untuk menciptakan Indonesia yang lebih sejahtera dan mandiri dalam hal pangan, serta memastikan anak-anak Indonesia tumbuh dengan gizi yang optimal. Pada akhir kunjungannya, Wamen Giring juga menanam pohon malapari yang ia sebut sebagai pohon Prabowo sebagai simbol dukungan terhadap ketahanan pangan dan pelestarian lingkungan di Lembata. RRI ND, Lady Badin melaporkan. Proyek preservasi Jalan Aigelah batas Kota Ende yang sedang dikerjakan oleh Kasatker PJN Wilayah 4 Provinsi Nusa Tenggara Timur diperkirakan akan selesai pada Januari 2025. Meskipun jadwal PHO semula ditargetkan pada 31 Desember 2024. Selengkapnya Suimam melaporkan. Kasatker PJN Wilayah 4 Provinsi NTT Wilhelmus Sugujawa, Kamis 12 Desember 2024 mengatakan meskipun target tersebut sesuai kontrak, pihaknya mengakui bahwa pekerjaan yang masih tersisa diperkirakan akan membuat proses ini sedikit terlambat. Untuk pekerjaan paket ini hingga 7 Desember sudah mencapai 89,81% dan mungkin hari ini sudah lebih dari 90%. Dijelaskan, pekerjaan yang tersisa sebagian besar adalah pekerjaan pasangan batu di tepi-tepi pantai, sementara pekerjaan aspal sudah selesai. Meski ada sisa pekerjaan, pihaknya optimis proyek ini akan diselesaikan mungkin melebihi tanggal PHO yang telah ditentukan. Dalam hal ini kita sudah proses untuk minta izin ke Menteri Keuangan dan diizinkan kita untuk bekerja di masa denda. Jadi dia tidak ada perpanjangan waktu ya, tetapi dia mati kontrak di tanggal 31. Sementara dia nanti sesuai dengan ketentuan itu dia masih boleh bekerja, tetapi bekerjanya itu di masa denda. Dia akan membayar denda. Sejak tanggal 1 Januari itu dia sudah masuk, kita kenakan denda. Ditambahkan, meski pekerjaan akan melampaui 31 Desember, pihaknya berkomitmen untuk menyelesaikan sisa pekerjaan secepat mungkin. Target untuk menyelesaikan semua pekerjaan ini adalah pada pertengahan atau akhir Januari 2025. Pekerjaan yang tertunda ini diperkirakan tidak akan mengganggu kelancaran akses jalan dalam waktu dekat, namun memerlukan waktu ekstra untuk finalisasi. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Wali NTT berkolaborasi dengan Aliansi Pengacara Keadilan Ekologis ARAKE NTT untuk memperjuangkan dan mengungkapkan berbagai dampak kerusakan lingkungan hidup dan perampasan ruang penghidupan yang semakin marak terjadi di Nusa Tenggara Timur atas nama pembangunan. Selengkapnya Rosada Lima melaporkan. Kenapa kemudian Wali NTT mendorong dibangun konsolidasi pengacara antar pulau? Deputi Wali NTT Juvensius Nonga mengatakan, krisis lingkungan, iklim, dan praktek perampasan pengrusakan pencemaran ruang penghidupan rakyat bagi aliansi merupakan bagian dari pelanggaran HAM. Kondisi ini terjadi karena pemerintah mengabaikan hak warga atas lingkungan hidup yang sehat, hak atas pangan, hak atas air, dan hak atas menentukan masa depan ruang penghidupan. Menurut Juven, skema kebijakan dengan peningkatan konflik dan kerusakan lingkungan di NTT saat ini cukup tinggi, namun berbanding terbalik dengan upaya penegakan hukum terhadap para pelaku. Oleh karena itu, Wali menilai perlu menggandeng para pengacara yang konsen terhadap upaya penegakan hukum terhadap berbagai proyek yang berdampak kerusakan lingkungan di NTT. Minimal ada aktor-aktor pengacara misalnya yang kemudian konsen untuk dorong soal penegakan hukum terutama dari proyek-proyek yang punya dampak buruk ke lingkungan. Itu kenapa Wali merasa penting
Kita harus perlu ada konsolidasi antar wilayah karena itu bahwa kerusakan lingkungan itu tidak mengenal batas administrasi gitu. Kesalahan tata kelola lingkungan atau eksploitasi sumber daya alam lingkungan itu secara besar atau vulgar di satu titik, dampaknya tidak hanya di wilayah itu, dia bisa merambat sampai ke wilayah-wilayah lain misalnya itu. Nah, itu kenapa perlu ada satu konsolidasi bersama jejaring advokasi. Sementara itu, Ketua Aliansi Pengacara Keadilan Ekologis Arake NTT, Victor Manbait mengatakan, krisis lingkungan dan iklim di NTT diperburuk oleh pemerintah yang lebih memprioritaskan kepentingan investasi besar alih-alih melindungi hak asasi manusia dan lingkungan hidup masyarakat. Dia menegaskan pemerintah dan para pemodal besar sering mendapatkan perlakuan istimewa, sementara masyarakat kecil yang berjuang mempertahankan ruang hidupnya malah terancam kriminalisasi. Victor menyebutkan berbagai kasus yang menunjukkan mandulnya penegakan hukum terhadap kerusakan lingkungan di NTT, seperti illegal logging di Pulau Rote dan TTU, pertambangan di Pulau Timur, eksploitasi geotermal di Flores, dan investasi perkebunan monokultur di Sumba, butuh campur tangan Arake NTT. RRI Rosada 5 melaporkan. Untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat khususnya dunia pendidikan tinggi yang sangat membutuhkan data untuk penelitian maupun tulisan ilmiah, Badan Pusat Statistik Kabupaten Ngada menggandeng Stiper Flores Bajawa membuka pojok statistik di kampus. Selengkapnya, Perisoo melaporkan. Itu diwajibkan untuk seluruh kampus di seluruh Indonesia itu untuk ada pojok statistik. Badan Pusat Statistik Kabupaten Ngada terus berinovasi untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat, khususnya dunia pendidikan tinggi yang sangat membutuhkan data untuk penelitian maupun tulisan ilmiah sesuai latar belakang pendidikan yang ditekuni oleh mahasiswa. Hal ini yang mendorong pihak BPS Kabupaten Ngada bekerjasama dengan Stiper Flores Bajawa membuka layanan kebutuhan akan data melalui program pojok statistik di kampus agar mahasiswa, dosen, serta masyarakat umum dapat mengakses kebutuhan data. Pojok statistik ini dikelola oleh 2 mahasiswa sebagai agen statistik yang direkrut serta diberi pelatihan. Ketua Stiper Bajawa Dr. Nikolaus Noiwuli sangat berterima kasih kepada BPS Kabupaten Ngada yang telah memberikan kepercayaan kepada pihak kampus untuk mengakses data yang berkaitan dengan latar belakang pendidikan di kampus dan juga terbuka bagi masyarakat umum. Dan ini akan sangat berguna bagi mahasiswa dan ini juga dilengkapi dan mulai beroperasional hari ini. Dan ini ditangani oleh agen statistik Stiper, yaitu ada mahasiswa atas nama Stefania dan Niki. Dan ini berguna untuk mahasiswa, dosen maupun pegawai, juga untuk masyarakat umum pengguna data. Bagi masyarakat umum yang membutuhkan data BPS bisa datang ke perpustakaan Stiper Flores Bajawa di kampus C ini untuk bisa mendapatkan layanan data BPS. Sementara Kepala BPS Ngada, Ifadia Elmina Patola, menjelaskan bahwa keberadaan pojok statistik di kampus harus dimanfaatkan dengan baik untuk mendukung kebutuhan mahasiswa akan data sehingga perkembangan ilmu pengetahuan serta kreativitas maupun inovasi pendidikan tinggi dapat ditingkatkan mutunya. Pojok statistik ini adalah program dari Badan Pusat Statistik dari pusat, itu diwajibkan untuk seluruh kampus di seluruh Indonesia itu untuk ada pojok statistik. Ini program untuk mendekatkan data BPS dengan perguruan tinggi dan universitas sebagai sivitas akademik yang memang sehari-harinya berkecimpung dengan data untuk riset dan penelitian. Mahasiswa yang menjadi agen statistik ini akan bertugas untuk memberikan konsultasi data, dan sebelumnya agen statistik ini kita bina dulu. Kita bina untuk mengerti tentang indikator-indikator statistik yang dihasilkan oleh BPS dan bagaimana cara mengakses data melalui pojok statistik, website, ada pojok statistik virtual juga Bapak. Nah itu yang bisa diakses oleh seluruh mahasiswa. Pojok statistik menyediakan layanan ruang edukasi pendidikan statistik serta galeri infografis dan videografis yang dikemas secara menarik dan terkini agar mudah diakses oleh mahasiswa dan dosen serta masyarakat umum untuk bisa dijadikan sebagai dasar referensi sesuai kebutuhan masing-masing. RRI Perisoo melaporkan. Fenomena langka terjadi di perairan Sambinasi, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada. Pada Minggu pagi, 2 ekor paus yang diduga induk dan anak terlihat melintas dan salah satunya terdampak di Teluk Labuan Kelambu.
Selengkapnya, Oris Goti melaporkan. Karena biasa induk dan anak selalu beriringan mereka. Kemarin kita sudah melakukan. Seekor paus sepanjang 15 meter dengan berat sekitar 20 ton ditemukan terdampar di Teluk Labuan Kelambu. Kepala Puskeswan Kecamatan Riung, Dr. Francisca Romana mengatakan paus yang terdampar ini kemungkinan besar merupakan induk dari paus lainnya yang bergerak ke laut dalam. Besar kemungkinan, karena kemarin kan ada 2 ekor, yang satunya itu kan lebih kecil. Besar kemungkinan bahwa ini induknya, yang satunya itu anaknya. Besar kemungkinan. Karena biasa induk dan anak selalu beriringan mereka. Kemarin kita sudah melakukan pemeriksaan juga, tanda-tanda vitalnya masih bagus. Sampai tadi juga kita lakukan pemeriksaan itu, tanda-tanda vitalnya itu refleks matanya masih baik sekali, masih bagus sekali. Terus sirip bagian kanan dan ekornya juga masih aktif, semburan napasnya masih aktif, sekitar 5-9 menit itu sekali sembur, atau pernapasannya itu masih bagus. Sedangkan sayap sirip kirinya itu mengalami gangguan, entah patah atau apa, kita belum bisa diperiksa karena sirip kirinya itu lebih banyak terbenam di dalam lumpur. Saat ini identifikasi jenis paus dilakukan oleh Whale Stranding Indonesia atau WSI di Denpasar, Bali. Berdasarkan ciri fisik seperti sirip, ekor, dan mulut, paus ini diduga merupakan jenis paus biru. Sementara itu, proses evakuasi penyelamatan paus melibatkan warga, TNI, Polri, dan Balai Konservasi Sumber Daya Alam. Mereka bahu-membahu mendorong paus agar dapat kembali ke laut lepas. Dibantu oleh KSDA, kepolisian, dan masyarakat setempat untuk mengevakuasi ke laut bebas. Cuman kendalanya kemarin memang dengan ketinting, 2 ketinting itu, dan mereka hanya bisa menggiring paus itu tuh sampai di Tanjung. Sedangkan paus ini belum sampai di laut lepas, makanya kenapa kemarin itu dia sudah ada lagi di sini di samping dermaga. Itu karena dia mengikuti arus air ke sini. Dan begitu kemarin pagi saya datang periksa untuk identifikasi jelasnya paus ini jenis apa, sampai sekarang belum ada jawaban karena kita tahu kan mamalia besar laut nih banyak sekali jenisnya. Jadi kemarin hasil foto dan videonya saya sudah kirimkan ke WSI di Denpasar, itu teman-teman pegiat pecinta paus atau lumba-lumba juga. Jadi mereka sekarang sedang identifikasi. Kemunculan paus ini juga menarik perhatian banyak warga yang memadati pesisir pantai untuk menyaksikan fenomena langka tersebut. Fenomena paus terdampar ini menjadi pengingat pentingnya menjaga ekosistem laut. Warga berharap induk paus dapat segera kembali ke habitatnya dengan selamat. Informasi terkini yang diterima dari pihak BKSDA NTT menyebutkan bahwa paus tersebut telah berhasil didorong ke laut lepas. Dari Ngada, RRI ND, Oris Goti melaporkan. Sekian warta berita pagi ini, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Christine Senda, selamat pagi.